Assalamualaikum bro, selamat malam. Gue baru bisa trading lagi. Gue healing dulu bro, hampir 1 mingguan. Karena lu lihat sendiri ya, gue rungkat sampai 20.000 ya. Jadi terus berikutnya gue sempet all in juga. Ya untungnya gue profit ya. Akhirnya gue agak ciut juga bro. Mental gue ciut juga bro, serius bro, ciut juga. Gue harus tenangin dulu, gue harus reset dulu, reset pikiran gue bro, gitu ya. Namanya juga manusia kan, lo tahu sendiri ya. Sekarang gue sadar bro, yang paling penting itu bukan cuan, tapi kendali diri di tengah badai. Itu yang paling penting menurut gue sekarang. Hari ke-24 ini gue nggak cari untung besar bro, gue cuma cari satu solusi, konsistensi tanpa amarah bro. Kita mulai sekarang ya bro ya, dan lihat sampai mana mental ini bisa bertahan. Oke, gue login dulu bro. https://2 kxbroker.asia/pro enter. Oke, di sini di checklist, lalu lu klik di mana aja di sini. Dan untuk lo yang belum punya akun dan lo ingin daftar ya, tinggal lo ketik cari negara lo, misalnya contohnya Albania, lalu mata uang lo bisa pilih USD atau IDR. Lalu tulis email yang benar, kata sandi, checklist, dan sign up. Dan pastikan lo sudah berumur 18 tahun dan sudah memiliki KTP. Untuk link resminya sudah gue cantumkan di deskripsi YouTube gue ini. Bukan kenapa-napa bro, karena banyak di luar sana tuh link scam, link phishing, link abal-abal, link nggak benar. Lo udah capek-capek trading, lo udah capek-capek profit. Akhirnya akun lo hilang, lo nggak bisa WD, lo nggak bisa tarik. Yang susah siapa? Ya lu. Yang sedih siapa? Lu. Yang galau siapa? Lu. Yang kecewa siapa? Lu. Lihatlah channel atau konten yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya. Ya bro ya. Kalau lu sudah punya akun, lu tinggal sign aja. Gue sign dulu ya bro. 778126. Oke bro, ini saldo demo gue dan ini saldo real gue ada 20.797. Terakhir gue trade tuh di tanggal 21 Juni ya. Lo bisa lihat trade gue di tanggal 21 Juni. Itu hari ke-23 kalau nggak salah ya. Sekarang ini hari ke-24 ya bro. Ya hari ke-24. Oke. Di sini gue entry dari $100. Lihat di sini. Nah, seperti biasa gue menggunakan metode apa? BCT, Bollinger Band, CCI, dan trend untuk indikatornya. Untuk lo yang pengen tahu metode gue, silahkan lo cek aja di deskripsi YouTube gue, karena kalau gue jelasin nanti terlalu panjang, terlalu lama. Silahkan lo lihat aja karena di situ sudah gue jelasin secara detail dan lengkap. Kalau lo pengen tahu, ya. Oke, gue akan cari-cari dulu aset yang mendukung dari metodenya. Kita lihat ya bro, dia sudah breakdown di sini. Ini kita bisa entry bro. Gue ya, kalau gue entry ke bawah karena gue memang penganut breakout atau follow the trend. Kalau trennya turun ya gue ikutin aja ya. Kalau gue di sini gue entry ke bawah, dia mumpung koreksi karena di sini sudah menembus BB bawah di sini dan saya juga sudah keluar dari negatif 100 dan di sini area support tapi sudah tertembus. Kita lihat ya bro ya. Ya masih ada waktu 13 detik lagi ya. Ayo bisa lah, ini candle merah ya bro ya. Jangan dapat slidingan kampret aja bro. Slidingan manja boleh lah gitu ya. Oke, 3, 2, 1, boom, meledak. Oke. Entry pertama gue sudah profit $93 ya. Seperti itu sih bro. Metode gue itu simple aja. Ya, yang penting kita disiplin aja lah bro ya. Terhadap aturannya gitu. Oke, gue akan cari lagi aset yang mendukung.
ya, dan gue cari yang persentasenya besar. Bahwa PKI itu 93%, belum. Skop belum juga. Coba kita lihat kripto ya bro. Arbitrum gimana, belum, dia menyempit ya. Cosmos dia sudah menyentuh di sini ya. Kalau lu lihat di sini nih udah keluar, ini nyentuh. Kalau gue ambil ke atas nih, kalau di sini sudah profit nih bro. Nah dia udah mulai koreksi lagi ke bawah. Kita cari lagi aset yang lain karena di sini asetnya banyak gitu ya. Gue senangnya di Kotek itu karena asetnya banyak dan persentasenya besar-besar ya, 93% gitu. Kalau asetnya sedikit tuh, waduh, udah asetnya sedikit, persentasenya kecil, ya repot bro, nunggunya bro. Ya kalau gue cari yang benefit untuk kita lah ya, sebagai playernya gitu ya, sebagai pemainnya ya, sebagai tradernya gitu. Coba Binance belum, WJDJD belum juga. Kan ada tuh yang persentasenya hanya 80%, 84%, masa gede banget sih brokernya ngambil untung gitu kan. Kalau 93 kan ya meskipun broker ambil untung juga ya dari komisi 7%, tapi kan nggak sebesar yang persentasenya 80, 84 gitu kan. Ambil persentase sampai 16%, gila. Udah tahu trading itu susah juga gitu kan. Ngambilnya gede. Di sini gue entry nih bro, dia udah nyentuh, koreksi naik. Lihat saya sudah ini, gue entry 2 dah. Oke, gue entry 100. Dia udah nyentuh ya CCI. Ini juga sudah nyentuh ya, harusnya di sini nih pas nyentuh gue entry nih. Tapi kalau gue lihat masih ada kemungkinan dia untuk naik gitu ya. Karena dia sudah keluar nih, kalau kita lihat bodinya sudah keluar dari resisten ini nih, dari 2 candle ini nih bodinya kalau lu ukur ya. Nah, ini bodinya kan bodinya di atas dari candle ini gitu. Ini gue kompon ya. Jadi gue untung 100 tapi dapatnya $93 ya. Ini sih gue entry 200 nih. Ayo bisa lah, kasih candle putih lagi lah. 20 detik. Iya, detik terakhir candle merah bro. Belum sih, masih ada waktu sih. Tapi kalau kalau gitu kan cakep bro. Aduh. Krusial tuh udah 10 detik terakhir bro, sampai 5 detik terakhir nih. Slidingan manja boleh lah, jangan slidingan kampret aja. 3, 2, 1 boom, meledak. Oke. Gue entry kecil-kecil aja dulu bro, gue nenangin dulu bro. Ya mental gue cut juga bro. Kalau lu lihat ya, gue apa adanya. Lu lihat dari hari pertama sampai dengan hari ke-23, ini hari ke-24 ya. Gue rungkat 6.000, 9.000 gitu ya. Lu lihat deh ya, 9.000 gue rungkat, lalu gue profit, gue sempat all in juga 11.000 gue profit, akhirnya gue rungkat lagi 20.000 ya. Ya sebagai manusia ya mental cut juga bro. Ya. Gue nggak mau gegabah bro, karena anak gue juga udah gede-gede ya. Yang satu itu udah lulus mau kuliah, dan juga gue punya anak gue yang kedua itu SMP, lalu anak gue yang ketiga itu SD, masuk SD, keempat masuk TK. Ya gue mikir juga bro, ya beda ceritanya kalau gue belum berkeluarga gitu ya. Kalau sudah berkeluarga ya harus mikir lah, ya. Harus hati-hati lah, ya, itu sih saran gue. Gue pribadi, gue berkata akun ini adalah modal kerja bro. Ya meskipun gue masih rugi gitu ya, tapi bagaimana caranya gue masih bisa survive. Ya namanya orang jualan, ini kita ngobrol dulu nih bro ya. Namanya kita jualan bro, kalau kita mau jualan ya, lo jualan di pasar gitu kan, ada saatnya untung bisa dapat banyak, tapi ada saatnya rugi boncos atau gak untung sedikit gitu ya. Tapi jangan sampai modal ini sampai habis lah. Gua prinsipnya begitu. Ini modal kerja gitu loh. Lebih baik nggak dapat duit daripada kehilangan duit sih. Menurut gue sih itu sih. Gue udah untung 275. Coba gue lihat lagi ya. Gue cari lagi. Ini masih oke sih bro. Gue entry dulu satu deh. Masih kuat ya. Kalau kita lihat di sini mendatar, lalu dia kalau lihat di sini ya. Ini kan masih mendatar nih. Nah ini dia sudah
breakout atau breakdown, lalu dia baru mau berkata kayak mobil tuh baru mau ngegas gitu ya. Nah ini baru masuk di tol, baru mau masuk nih ya. Nah, ini mulai ngenceng lagi ke bawah nih, kita lihat ya. Ayo kalau mau gas turun gitu loh, langsung bung, pakai McLaren gitu turunnya ya. Jangan pakai sepeda, masuk tol pakai sepeda coy, pakai McLaren loh. McLaren warna apa bos gitu kan. Oke, masuk bro. Oke, total 1 2 3 4 ya. Gue udah untung 368. Udah dulu lah bro ya, gue mau nenangin dulu gitu loh ya. Lo bisa lihat nih analitik gue apa adanya bro. Kalau untung ya gue bilang untung, kalau rugi ya gue bilang rugi ya, karena gue nggak butuh pengakuan juga sih ya. Apa yang gue share ini ya, ini pengalaman gue buat pembelajaran diri gue, dan harapannya yang gue share ini juga buat pembelajaran buat diri lu gitu loh, bahwa ya inilah tidak semudah yang lu bayangkan, tidak semudah para influencer di sana gitu ya. Mudah cari duit gampang gitu ya. Ya ini gue apa adanya, karena kadang-kadang mereka hanya menunjukkan yang profitnya aja, yang ruginya mereka nggak nunjukin. ya menurut gue kalau jadi mereka jadi IB atau affiliate gitu sih nggak ada yang salah gitu loh, tapi alangkah bijaksananya, alangkah bagusnya kalau mereka apa adanya gitu loh. Kalau untung ya bilang untung, kalau rugi ya bilang rugi, karena memang itu realitanya seperti itu gitu loh ya. Lu lihat di sini ya, di sini lu lihat nih, ini track record gue nih di analitik gue. Nih, gue minus 9.000 nih. Nih, lu lihat nih, gue minus 9.600. Di sini mulai nih gue, ini agak ini mouse ini. Terus profit 1.900, profit 2.160. Enggak trade. Nah, di sini nih tanggal Juni 18. Gue profit minus coy, turun tuh minus 20.000, nggak trade di sini. Gue mulai trade dari sini nih, gue profit 3.490 itu gue all in bro. Untungnya selamat, kalau enggak ya langsung coy salto gitu bro. Ya di sini gue nggak trade hampir 1 minggu ya, terakhir gue tanggal 21 itu, dan sekarang mulai trade lagi. Ini lu lihat di sini gue masih minus juga ya, masih minus. Ya itulah gue apa adanya bro. Ya segitu dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang gue share ini bisa bermanfaat ya, ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Bila mana berkenan silahkan klik like, share, komentar, subscribe ya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di trading gue selanjutnya. Bye bye. JD Trade Channelnya YouTube Trader Pemula.